Apakah itu karena persaudaraan? Jawabannya iya, tapi itu tidak akurat lur ya, kalau hanya berlandaskan persaudaraan, karena persaudaraan ini derajatnya itu masih di bawah dengan keyakinan. Bisa saja ini menggugurkan untuk persaudaraannya lur ya, kalau berbeda keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam hormat pencaksilat Indonesia. Oke, dulur-dulur, sesuai judul di video kali ini saya akan membahas tentang mengapa semua agama bisa masuk di aliran setia hati. Oke, dulur-dulur, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab mengapa pendiri-pendiri kita terdahulu atau sesepuh-sesepuh kita terdahulu itu membolehkan semua agama untuk ikut di aliran setia hati. Boleh dikatakan semua trust setia hati itu membolehkan semua agama untuk mengikuti atau masuk di aliran setia hati. Lalu mengapa? Landasan apa yang membuat semua agama itu bisa masuk di aliran setia hati? Baiklah dulur-dulur, yang pertama, apakah itu karena persaudaraan? Ya, jawabannya iya, tapi itu tidak akurat lur ya, kalau hanya berlandaskan persaudaraan, karena persaudaraan ini derajatnya itu masih di bawah dengan keyakinan. Jadi bisa saja ini menggugurkan untuk persaudaraannya lur ya, kalau berbeda keyakinan. Tentunya bukan itu landasan utama mengapa pencipta aliran setia hati yaitu Eyang Ki Ngabehi Surodiwiryo membolehkan semua agama yang ada di Nusantara ini. Berangkat dari sebuah hadis yaitu man arafa nafsahu arafa robbahu, yang artinya kenali dirimu sebelum engkau mengenali Tuhanmu. Kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah, inilah hadis yang untuk menjadi pedoman beliau untuk menyatukan semua agama yang ada di Indonesia ini. Dan ternyata arti hadis tersebut itu sama dengan semua agama yang ada di Indonesia ini, baik Kristen, baik Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan seterusnya. Semua agama memiliki falsafah, filosofi yang sama. Kalau di Islam hadis lur ya, kalau di agama lain kita sebut ajaran lah, kita sebut seperti itu. Jadi ajarannya juga sama, kenali dirimu maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Nah, semua agama memiliki keyakinan yang seperti itu, ajaran yang seperti itu. Karena persamaan inilah maka Eyang Suro membolehkan semua agama untuk ikut dalam ajaran aliran setia hati. Dan ini diteruskan oleh penerusnya yaitu organisasi-organisasi yang membawa nama setia hati, yaitu membolehkan semua agama masuk ke dalam organisasi aliran setia hati. Jadi cukup jelas lur ya, mengapa alasannya di ESA ini membolehkan semua agama untuk masuk, membolehkan untuk bergabung di organisasi aliran setia hati. Lalu muncul pertanyaan tentunya di masyarakat awam, lalu bagaimana mas kalau semua agama itu boleh masuk, apakah ajarannya sama, apakah proses ritualnya sama? Oke dulur-dulur atau teman-teman semuanya ya, saya akan jawab sesuai umum ya lur ya. Jadi umumnya itu memang kalau di pencak silatnya sama, karena itu gerak lahir atau jasmani. Nah itu sifatnya sama, untuk jurus, untuk senam dan seterusnya itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, apa perbedaannya? Itu mungkin dari segi ajaran. Ajaran apakah semuanya beda? Tidak lur. Tentunya
hanya sedikit perbedaannya saja, dan itu tidak bisa saya jelaskan ada perbedaannya, cuman hanya sedikit. Dan itu tentunya banyak persamaan untuk di ajaran setia hati ini. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, lalu Mas, bagaimana orang yang tidak mempunyai agama? Nah, ini dia repotnya lur ya. Saya juga bingung bagaimana orang yang tidak punya agama mau masuk di organisasi aliran Trah Setia Hati. Berdasarkan analisis saya pribadi, harusnya ini tidak bisa lur ya. Karena apa? Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti harus mempunyai Tuhan, harus memiliki agama. Bagaimana orang yang tidak mempunyai pedoman keagamaan, bagaimana orang yang tidak punya keyakinan itu bisa masuk ke organisasi yang dimana pondasi utama organisasi adalah keagamaan atau Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan agama menurut agama masing-masing. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, orang yang tidak punya agama ini harusnya tidak bisa dan tidak boleh masuk lur ya. Tapi saya tidak bisa mengatakan apakah boleh atau tidaknya, itu kan tergantung wewenang organisasi masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, sesuai ajaran aliran Setia Hati itu harusnya tidak boleh masuk di aliran Setia Hati. Apapun agamanya, jika dia memiliki Tuhan, memiliki agama, memiliki kepercayaan, entah itu kejawen, entah itu apalah, dia memiliki keyakinan di hatinya bahwa ada yang diyakini. Nah, itu boleh lur. Walaupun kepercayaan kejawen itu sendiri yaitu manunggaling kawula Gusti, menyatu dengan Tuhannya, itu ajarannya. Kembali kesimpulan dari saya, orang yang tidak mempunyai agama atau orang yang tidak bertuhan itu harusnya tidak bisa masuk atau tidak boleh masuk di organisasi aliran Setia Hati. Oke dulur-dulur, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf, kalau ada kurang mohon cantumkan di kolom komentar. Saya akhiri, ingat dosa, ingat mati, marilah saudara kita belajar setia hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.